Selama saya menjadi muhibbin Habib Rizik Syihab, saya jarang sekali mendengarkan ceramah beliau yang mengarah kepada khurafat. Kebanyakan rata-rata beliau itu berceramah atau berpidato tentang fikih, tentang perjuangan, tentang pemberontakan terhadap pemerintah. Meskipun narasinya untuk membela kebenaran, untuk memberantas orang-orang yang zalim dan lain sebagainya. Ya, memberontak kepada orang zalim lah intinya di situ. Namun setelah saya semakin lama mengikuti beliau, ada doktrin-doktrin untuk kita selalu cinta kepada zuriyah. Kita tahu nih nasab Habib, apa pentingnya nih? Orang tahu saya nih keturunan Nabi, apa pentingnya? Pertama, ada janji pensucian dari Allah. Kedua, ada kewajiban mencintai Ahlul Bait atas seluruh umat, saudara. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, faqala ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan hai Muhammad kepada kau punya umat, katakan, apa mesti dikatakan? Aku tidak minta upah apapun dari kamu sekalian atas jasaku menyebarkan Islam kepada kalian, kecuali cinta kasih untuk keluargaku. Ini perintah Allah. Allah yang perintahkan umat Nabi wajib cinta kepada kerabat Nabi, keluarga Nabi, termasuk keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara, haram membenci Ahlul Bait. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yughiduna Ahlul Bait ahadun illa adkhalahu Allahun nar." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidak seorang pun di antara kalian membenci kami Ahlul Bait, membenci aku punya keluarga, kecuali Allah jebloskan dia ke dalam neraka jahanam. Kan kita wajib jaga umat. Jangan sampai umat, saudara, gara-gara nggak tahu, saudara nggak ngerti, akhirnya mereka jadi benci keluarga Nabi. Bahaya. Mereka mesti kenal siapa keluarga Nabi. Dan mereka mesti tahu apa kewajiban mereka terhadap keluarga Nabi, saudara. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kita tahu habaib itu keluarga Nabi bukan untuk sombong-sombongan. Salah besar. Bukan untuk takabur, bukan untuk ujub, bukan untuk berbangga-bangga, bukan. Tapi untuk menerapkan hukum Allah, menjalankan syariat Islam. Karena cinta keluarga Nabi wajib, benci keluarga Nabi haram. Itu bagian daripada ajaran syariat Islam. Ya, kalau zuriyahnya terbukti tersambung kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan instruksi Habib Rizik Syihab sendiri, yaitu apabila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW sebagai Habib, kan Habib ini diakui sebagai zuriyah Nabi yang paling masyhur lah di Indonesia. Meskipun di Yaman banyak juga yang tidak percaya. Di Indonesia mereka sangat didewa-dewakan. Ya, tidak apa-apalah, karena itu juga kebutuhan bagi mereka. Dan saya tidak mempermasalahkan itu dulu, karena memang saya mendewakan Habib Rizik Syihab. Dan sekarang ketika saya mulai mempelajari siapa mereka, apa mereka ini, bagaimana tabiat mereka dan tujuan mereka, ya mulai nampak mulai nampak bahwa ada visi misi tertentu, teman-teman. Sebagaimana sekarang ini sudah semakin bermunculan, ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya kurang lebih setahun yang lalu lah, saya ini masih percaya kepada Al-Habib Rizik Syihab bahwa beliau satu-satunya Habib di kalangan Ba'alawi, terkhusus Aswaja, Sufi, yang masih lurus, tidak terdoktrin dengan takhayul, khurafat dan lain sebagainya. Ternyata ada netizen yang membagikan video beliau ikut-ikutan bercerita khurafat, teman-teman. Jadi disitulah saya mulai angkat tangan dan tidak menganggap beliau lagi sebagai satu-satunya Habib. Malah sekarang satu-satunya Habib yang menjadi panutan saya hanya Habib Salim Al-Mukhdar. Hanya beliau sekarang yang selalu saya ikuti video-videonya, nasihat-nasihatnya. Dan di sini, teman-teman, setelah dengan maraknya pembongkaran terhadap haluisnya para Ba'alawi, terus doktrin-doktrinnya, khurafat-khurafatnya, dawir-dawirnya yang dilakukan oleh Ba'alawi, oknum. Saya kasih penekanan, yaitu oknum-oknumnya. Karena tidak semua Ba'alawi seperti itu. Tapi kebanyakan di Ba'alawi juga seperti itu. Bermunculan, teman-teman, para habib-habib magang, ya, yang masih magang, dia sudah mulai berceramah. Akhirnya yang diceramahkan apa? Mimpi. Jadi mereka hanya menceritakan sebuah mimpi. Sebagaimana di video ini saya ingin mengajak kalian, yang dimana di video ini bukan cuma mimpi-mimpi yang ingin saya reaction, tapi ada beberapa video dari habaib yang juga tampil dengan kesaktiannya. Habib ini bercerita mimpi, habib-habib magang ini ya, bercerita mimpi, dan habib yang baru muncul juga tampil dengan kesaktiannya, mengikuti jejak Al-Habib Lutfi bin Yahya, merongseng kuburan. Langsung ke video dulu. Dan beliau Perhatikan mukanya ya, teman-teman. Perhatikan mukanya.
mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau tidur di paha Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah telah diampuni dosa-dosaku yang telah lampau dan yang akan datang? Jadi nanya kepada Nabi Muhammad SAW jalur mimpi, teman-teman. Siapakah mau dikubur hidup-hidup? Jadi menanyakan sesuatu jalur mimpi. Kadang saya heran kepada orang-orang yang mengaku zuriyah Nabi ini ya. Mereka mengagung-agungkan mimpi, menceritakan mimpi-mimpinya seolah-olah mimpi itu adalah patokan kebenaran dan bisa dijadikan dalil, hujah sebagai suatu hukum. Dosa-dosa saya telah diampuni loh melalui mimpi. Hadis kopi. Dari mana asalnya? Mimpi. Lanjut dulu. Lalu Rasulullah SAW menjawab, anta ma'i, yang artinya adalah engkau bersamaku. Seperti ini kedekatan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan juga dari perkataan guru beliau kepada beliau, beliau kepada beliau, haluka hali wa magamuka ali, yang artinya adalah keadaanmu adalah keadaanku dan kedudukan engkau di sisi Allah tinggi. Saya ingin membangunkan umat dari tidur panjangnya ya teman-teman. Dari tidur panjangnya yang dinina-bobokkan oleh dongeng-dongeng para Ba'alawi ini ya. Oknum-oknumnya kebanyakan seperti itu. Saya miris teman-teman, hanya miris gitu. Kenapa tidak mau mereka dibangunkan? Ketika kita membangunkan mereka, mereka teriak fitnah, sontoloyo. Sekarang kita simak satu Habib lagi yang tidak kalah sontoloyo daripada ini, merongsong kuburan. Sahabat Air News yang dirahmati Allah, ini adalah, perhatikan ya ini ya, katanya ini Habib penemuan makam wali Habib Zain Sampang. salah satu tokoh Ba'alawi juga namanya Habib Zain dari Sampang sedang Habib Zain merongseng adanya makam wali ya ini. Ini ditemukan makam wali yang ada di Indonesia. Begini-beginian ini laku keras teman-teman, laku keras. Ya Allah, kasihan umat ya Allah, dibodoh-bodohi dengan orang-orang seperti ini. Aduh ya Allah, ya tahu sudah. akhirnya nanti dibangun untuk mencari tuan. Coba kita dengarkan kelucuannya. Ketawa. Apa katanya? Adipati Surya Kencana gugur pada abad ke-14. Waduh, dari abad ke-14 katanya teman-teman. Saya masih ada keturunan dari Kerajaan Majapahit. Sambung dengan Pangeran Mangkubumi di Kabupaten Sampang. Ya Allah. Kemudian besok saya akan hadir jam 11. Coba digali ya teman-teman. Bagi teman-teman nih yang penasaran dengan kuburannya, digali kalau memang ada. Ketika dirongsen-rongsen, gali kuburannya, bener gak ada jasad di situ. Biar kalian tahu teman-teman. Ya, biar kalian mikir, biar tidak selamanya dibodoh-bodohi sama orang-orang sebeginian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acting teman-teman. Ketika mengucapkan salam langsung lemes. Acting. Kesontoloyoan belaka. Tidak mau saya bilang sontoloyo. Nggak mau. Makanya kalian tuh berpikir. Ya mikir sejenak. Ya Allah, ya Allah. Indonesia itu sudah sangat lama ya, sudah sangat lama dijajah pemikiran oleh Hindu Buddha dulunya. Sehingga apa, Islam masuk ke Indonesia itu penuh dengan perjuangan. Sangat luar biasa perjuangannya dan tidak mudah dulunya. Setelah Islam jaya di Indonesia, kebanyakan orang-orangnya masih mengkombinasikan dengan faham-faham yang seperti ini. Faham-faham kesaktian, dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, sehingga apa? Banyak orang di Indonesia ini terdoktrin di kepalanya bahwa Islam dibangun dengan
kesaktian Sontoloyo seperti ini. Jadi mari teman-teman, kalau kalian merasa Islam ini perlu untuk kita perjuangkan, perlu untuk disampaikan yang hak, hancurkan yang batil, tinggalkan yang syubhat, maka yakinlah pemuda-pemuda kita akan terlepas dari kebodohan semacam ini. Apalagi berkedok Habib, teman. Berkedok Habib. Ya Allah, silahkan berpikir. Ini saja video yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Kalau sampai kalian tidak mikir, gak tahu sudah.